Menang besar! Itu sih yang dijanjikan. Tapi mereka nggak akan kasih tahu kalau kemenangan ini bakal ngubah hidup seorang mahasiswa jadi kelabu. Judi online bukanlah fenomena baru. Di zaman yang serba canggih ini, teknologi nggak cuma untuk komunikasi aja. Hey baby. Tapi bisa juga untuk cari informasi sampai cari uang. Yang jadi masalah, nyari uangnya lewat judi online. Lalu, apa sih sebenarnya judi online itu? Kok bisa ya dia berkembang? Dan kenapa bahaya banget ya? Judi online, atau sering disebut kasino di ujung jari, adalah tren hiburan baru yang bikin banyak orang ketagihan. Lewat internet, kita bisa saja masuk ke dunia taruhan yang penuh aksi. Mulai dari taruhan olahraga, poker, roulette, sampai mesin slot virtual yang bikin deg-degan. Gak perlu lagi repot-repot pergi ke kasino fisik. Cukup duduk santai, buka smartphone atau laptop, dan langsung terjun ke permainan. Judi online dimulai pada tahun 1994 ketika pemerintah Antigua dan Barbuda memungkinkan pendirian situs judi online pertama di dunia. Pada tahun 96, Entercasino menjadi salah satu platform pertama yang menawarkan permainan kasino secara daring. Singkat cerita, hingga kini, judi online telah berkembang pesat dan semakin mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Upaya memberantas judi online terus digencarkan. Sejak 2017 hingga 2023, lebih dari 327 triliun uang berputar dalam 168 juta transaksi. Tak tinggal diam, hingga Mei 2024, Menkominfo telah memutus akses ke 1,9 juta konten terkait judi online. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE melarang segala bentuk perjudian online. Namun, situs-situs luar negeri masih memanfaatkan celah hukum internasional untuk menjangkau pengguna di Indonesia. Simpelnya gini, akses ke judi online sama seperti memegang kunci yang bisa membuka semua gembok di dunia. Kita bisa kapan saja masuk, dan tidak ada halangan yang bisa menghentikannya. Kunci kecil yang kita bawa setiap hari tampak sepele, tanpa tahu pintu mana yang membawa keuntungan atau bahaya. Oke, secara sosiologis, individu itu tinggal di dalam struktur sosial, yang mana ada kelompok sosial, kemudian status dan peranan dia di masyarakat seperti apa, itu akan membentuk perilaku individu dalam berperilaku. Semisal dia tinggal di dalam pergaulan yang menganggap itu wajar, maka dia akan melakukan itu. Dari judi online itu memberikan, terutama ketika menang ya, ketika menang itu dia akan memberikan sensasi dopamin ya, rasa senang dan rasa harga diri itu. Jadi emosinya tuh betul-betul merasa nyaman. Karena di Indonesia ini sebenarnya dilarang secara hukum, itu satu. Kemudian yang kedua juga tidak dibenarkan dari aspek norma sosial, sehingga mereka-mereka ini akan mendapatkan stigma. Mana ada coba penjudi itu dicap pekerja keras, pasti pemalas, mau cari uang instan. Tadi dalam tubuh manusia itu kan sebenarnya ada potensi hormon bahagia ya. Ada potensi hormon bahagia yang bisa kita hasilkan dari tubuh kita sendiri gitu ya. Orang-orang yang tidak sadar atau tidak aware terhadap dirinya sendiri ya, dia akan mencari jalan pintas untuk bahagia. Yang dilakukan oleh para judi online itu, sensasi itu yang dia dapatkan gitu. Hanya sensasi untuk mendapatkan dopamin itu dengan cara yang salah gitu. Sama dengan orang kecanduan narkoba. Judi online itu seperti deretan domino yang tersusun rapi. Begitu satu keping jatuh, efeknya akan merambat tanpa henti, menyebabkan semua keping lainnya ikut tumbang. Pada saat domino terakhir jatuh, yang tersisa hanyalah kehampaan. Oke, kalau tentang judi online dari yang aku tahu, itu seperti kegiatan kita berjudi pada umumnya tapi pakai media digital gitu. Jadi bisa lewat website atau aplikasi dan semacamnya.
Well, judi ya kayak sebuah aktivitas judi pada umumnya, cuman ini bedanya adalah pindah media ke online. Jadi semacam ada platform secara online-nya gitu. Ya, kalau misalnya dari yang pernah saya dengar dari teman-teman saya, judi online itu bisa dibilang menyebarnya itu dari mulut ke mulut seperti itu. Jadi, wah kemarin si A jackpot gitu, 200.000 dalam 1 menit, wah itu ya uang yang sangat besar gitu ya. Ketika ada namanya gamblers policy, bayangin Anda sudah deposit misalnya 1 juta, 2 juta. Tapi misalnya pendapatan Anda 50% dari Anda yang deposit gitu. Kemungkinan besar Anda tidak bakal mau berhenti. Khususnya di media sosial ya, kita juga sering lihat. Atau mungkin dari pengaruh teman-teman dan mungkin dari motivasi internalnya, pengen dapat uang lebih banyak atau mungkin ya sekedar have fun. Tapi asiknya adalah di situ kita bisa gunakan banyak fiturnya. Ada slot, ada scatter gitu ya. Ada juga contohnya kayak kasino online gitu dan sebagainya. Sehingga transaksinya juga online gitu ya. Asik lah kalau misalnya menggunakan judi lewat fitur online gitu. Yang pasti karena orang mikir itu bakal dapat profit. Nah, dari situ orang kayak mulai nyoba earning some money dari situ, dan usia mereka biasanya dari remaja ke atas pasti udah sadar. Cuman kesadaran mereka tertutupi sama hal-hal lainnya gitu ya. Mungkin motivasi supaya bisa menang atau hal-hal lainnya. Memberantas sebuah judi online itu nggak bisa lewat teknologi, jujur aja. Karena teknologi itu bukan dasar kenapa orang ikut judi online gitu. Ada faktor ekonomi, sosial, psikologis gitu-gitu ya, yang mungkin orang memikirkan bahwa ini adalah satu-satunya jalan gitu. Namun, dalam konteks teknologi kita bisa memblokir situs-situs, kita bisa menggunakan machine learning untuk mendeteksi situs-situs gitu. Jadi, pemerintah bisa kita bantu. Dan yang paling penting itu adalah influencer. Kayak memperketat regulasi yang ada, especially di Indonesia, supaya mereka nggak semakin marak gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya dari sisi customer-nya, harus ningkatin, kayak PR-nya adalah ningkatin awareness dari orang-orang yang seperti tertarik untuk judi online. Mereka ketipu itu karena ketidaktahuan. Jadi kita harus membuat mereka tahu apa itu apa dampaknya. Jadi nggak cuma ngasih tahu, oh ini buruk loh, tapi apa dampak buruknya yang akan mereka dapatkan. Dimulai dari awareness itu tadi, kita perlu membuat banyak pihak tuh yang terlibat gitu. Jadi dari mahasiswa, dari lingkungan teman-teman, dari lingkungan organisasi kampus tuh untuk banyak membahas terkait hal ini gitu ya. Terkait sebenarnya cara kerjanya tuh kayak gini loh. Kalau kamu sudah terjerumus nanti bahayanya bla 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 bla. Jadi ya kalau kita udah paham betul bahayanya, kita bisa mengurangi tindak aktivitas judi online ini. Memang langkah pertama yang harus dilakukan adalah awareness atau kesadaran masyarakat. Mungkin lingkungan harus lebih aware dengan orang seperti ini. Membangun awareness. Ibaratnya itu kita di dalam ekosistem digital. Bagaimana kita punya pilihan secara sadar bahwa ekosistem digital ini akan lebih aman, akan lebih mendatangkan resiko-resiko yang tidak diinginkan ketika digunakan secara bijak. Judi online mungkin tampak menarik, tetapi setiap taruhan membawa konsekuensi. Dampaknya tidak hanya pada diri kita, tapi juga pada keluarga dan komunitas. Di era digital, literasi bukan sekedar teknologi, tetapi tentang bijak memilih. Mari bangun masa depan yang lebih cerdas.